Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Widyanovianti dari Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan Kisaran. Di sini saya akan menjawab hasil ujian UTS dari Buya Andri Nurwandi. Soal yang pertama adalah 1. Tuliskan dan bacakan ayat Al-Quran beserta artinya tentang menjaga persatuan dan keutuhan negara. Menurut jawaban saya adalah ayat Al-Quran beserta artinya tentang menjaga persatuan dan keutuhan negara, yaitu pada Quran Surah Al-Imran surah ketiga ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, yang artinya adalah, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Imran ayat 103. Berikutnya, soal yang kedua adalah jelaskan manfaat pentingnya belajar Pancasila, kewarganegaraan, serta berikan contoh terbaik Anda sebagai warga negara yang baik. Baiklah, di sini jawaban saya adalah manfaat pentingnya belajar Pancasila dan kewarganegaraan adalah yang pertama, yaitu mampu menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila merupakan landasan negara kita. Segala perbuatan yang kita lakukan, bahkan hingga aturan perundang-undang, dan mengacu pada nilai dari Pancasila itu sendiri. Yang kedua adalah membantu memahami arti sebenarnya dari Pancasila dan mengamalkan Pancasila di segala situasi. Dan berikutnya, membantu individu untuk mencintai negara Indonesia dan mewujudkan kehidupan yang bermoral, karena moral merupakan hal yang sulit diperoleh. Jadi kita bisa mewujudkan kehidupan yang bermoral dalam kehidupan sehari-hari dengan cara memahami hal-hal dari Pancasila. Contoh sebagai warga negara yang baik dalam bermasyarakat adalah menanamkan sifat moral. Sifat moral meliputi akhlak atau etika yang baik seperti perbuatan atau tingkah laku atau ucapan dalam berinteraksi dengan orang lain, seperti berbicara sopan santun kepada orang yang lebih tua dari kita, atau saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan agama dan kepercayaan. Selanjutnya, soal yang ketiga adalah jelaskan filsafat Pancasila dan hubungannya
dengan agama, apakah berseberangan atau sesuai dengan agama? Jelaskan menurut saudara. Jadi menurut saya filsafat Pancasila hubungannya dengan agama adalah karena sampai saat ini bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang berarti bahwa Pancasila mengakui dan mensakralkan keberadaan agama sesuai dengan agama yang dianut atau kepercayaan. Hubungan antara agama dengan Pancasila saling memperkuat. Konsep Pancasila digali dari nilai yang luhur. Pancasila dijadikan rujukan untuk membuat konstitusi dan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, soal yang keempat adalah jelaskan pengertian identitas nasional dan seberapa penting bangsa memiliki identitas nasional. Jawaban saya adalah pengertian identitas nasional adalah suatu jati diri dari suatu bangsa, artinya jati diri tersebut merupakan milik suatu bangsa dan berbeda dengan bangsa lainnya. Identitas nasional merupakan suatu jati diri yang tidak hanya mengacu pada individu tertentu, namun juga berlaku untuk suatu kelompok atau organisasi atau negara. Identitas nasional juga merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dengan suatu ciri khas yang menjadikan berbagai dengan bangsa lain. Karena itulah identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena mencakup semangat nasionalisme, lambang negara, semboyan negara, lagu kebangsaan, dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara, dan lain-lain. Berikutnya soal yang kelima adalah jelaskan konsep warga negara menurut Undang-Undang Dasar Nomor 1945, cara memperoleh kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12. Jawaban saya adalah menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Cara memperoleh kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 adalah yang pertama melalui cara kelahiran. Melalui cara kelahiran, seorang anak yang terlahir dari hasil pernikahan sah, seorang ayah serta ibu yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Berikutnya, melalui cara pengangkatan. Melalui cara pengangkatan, orang yang ingin mengangkat anak tersebut adalah warga negara Indonesia. Melalui cara pengangkatan berikutnya, melalui cara permohonan. Pada saat seseorang akan mengajukan permohonan tersebut, sudah ke tempat tinggal di wilayah Indonesia paling sedikit 5 tahun serta terus-menerus. Berikutnya, karena adanya pemberi kewarganegaraan, karena adanya perkawinan, dan karena turut ayah serta ibu. Yang soal terakhir adalah jelaskan pengertian negara menurut ahli unsur-unsur negara, tujuan dan fungsi negara, serta berikan contoh upaya pemerintahan untuk mewujudkan tujuan dan fungsi negara. Menurut jawaban saya adalah pengertian negara menurut ahli G. Pringgodikdo SH, negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu harus memiliki pemerintahan yang berdaulat, wilayah tertentu,
dan rakyat yang hidup teratur sehingga merupakan suatu bangsa. Tujuan dan fungsi secara umum ada 4, yaitu untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi pertahanan dan fungsi dan keamanan, serta fungsi menegakkan keadilan. Contoh upaya pemerintahan untuk mewujudkan tujuan dan fungsi negara adalah melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Contoh ini bentuk partisipasi warga negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, antara lain seperti menaati peraturan yang berlaku serta menghormati hak kewajiban dan perbedaan yang ada antar warga negara Indonesia agar tercipta persatuan dan kesatuan. Demikianlah jawaban dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.